Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah As-Saff ayat 6. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, baiklah kita bahas tajwid yang ada di ayat ini. Wa idh qala, zal ini ada titiknya, jadi dia itu tidak qalqalah. Dia itu ada titiknya dan usahakan tidak dipantulkan. Wa idh qala zal. Wa idh qala ini adalah mat tabi atau mat asli yang panjangnya satu alif saja. Qala ada alif, sebelumnya ada fathah, kemudian ada sukun ya, sebelumnya ada kasrah. Ini juga adalah mat tabi atau mat asli. Kemudian kita menemukan di sini sukun ba yang berarti qalqalah sughra. Sughra artinya kecil, karena dia disebut sughra itu karena dia itu ada di tengah kata atau kalimat dan tidak diwakafkan. Kemudian di sini ada Maryama ada sukun ra, sebelumnya ada fathah, kita sebut dengan ra tafkhim atau ra yang tebal membacanya. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni ya bani Isra. Ini ada tanda layar di sini yang menunjukkan ini ada sukun ya. Ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata, ada ya bani, ada Israil lain kata, maka kita sebut dengan mad jaiz munfasil. Munfasil itu artinya terpisah, maksudnya ada lain kata atau lain kalimat. Maka membacanya ini adalah satu atau dua alif. Kemudian Israil ini adalah mat wajib. Kalau ini mat jaiz, ini mat wajib. Ini tanda layarnya itu lebih tebal atau lebih panjang. Untuk mat wajib ini kita baca panjang 2,5 alif atau 5 harokat, karena dia itu merupakan keharusan atau wajib ya. Kenapa wajib? Karena hamzanya ini dalam satu kata, dalam satu kalimat. Maka kalau ya bani ini boleh milih 1 atau 2 alif, kalau ini wajib 2,5 alif. Ini adalah guna musyaddadah, karena nun yang bertasydid kita dengungkan, kita panjangkan, kita tahan ketika membaca inni ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum. Ketika kita menemukan di sini panjang sekali ayatnya menuju ke tanda wakaf, maka kita berhenti. Untuk pemberhentiannya kita lakukan dengan baik, itu menurut makna ayat atau menurut kata depan yang ada, kita berhentinya sebelum kata depan. Kalau misalnya kita menurut ayat, menurut makna atau arti ayat, kita harus sedikit mengerti tentang ayat tersebut. Itu lebih baik untuk para pembaca Al-Quran supaya mengerti sedikit demi sedikit makna dari ayat tersebut, sehingga kita wakaf dan ibtidaknya itu lebih baik dan kita berhentinya lebih baik
ibtidaknya juga lebih baik. Misalnya kita berhenti di sini ilaikum, maka mengulanginya bukan ilaikum, tapi dari inni, biar sempurna. Inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Dari sini lagi. Kemudian di sini kita lihat mim bertemu dengan mim, idgham mimi kita panjangkan, kita dengungkan karena membentuk tasydid mim. Inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashshira. Berhenti di sini, ini boleh. Kemudian diulangi dari wa mubasyirah. Kita tahu di sini ada tanwin bertemu dengan lam, kita sebut dengan idgham bila guna. Idgham artinya masuk, maksudnya adalah masuk ke huruf lam sini sehingga timbullah tasydid lam. Jadi tasydid lam ini merupakan cara membaca karena tanwinnya sudah masuk ke lam dan tidak berdengung. Musaddiqal, langsung tasydidkan lam, itu idgham bila guna. Kemudian di sini hati-hati di tasydid ya. Ini harus kita tekan ke ya-nya, kemudian fathahnya harus jelas. Yadayya minat, yadayya minat, tapi tidak berdengung, hanya kita tekan saja. Baina yadayya minat, karena penekanan maka harus kita tabrakkan ke ya-nya ya. Jangan lemas tapi kita tabrakkan. Yadayya minat, baina yadayya minat Taurati wa mubashshira. Kalau kita berhenti di sini berarti sini sebagai mat iwad atau panjangnya satu alif, karena mat iwad itu adalah tanwin dirubah menjadi mat atau diganti. Iwad artinya ganti dan madnya satu alif. Tapi kalau terus ini berubah menjadi tanwin bertemu dengan ba. Dan mim yang kecil ini bukan tanda wakaf ya, bukan tanda wakaf kita harus berhenti di sini kemudian kita teruskan bi rasul, bukan. Tanda mim ini adalah tanda iklab, artinya ketika kita meneruskan tanwin bertemu dengan ba ini berubah menjadi mim, berubah menjadi mim mati. Wa mubashshiram, kita panjangkan sedikit, dia dengung juga ya meskipun itu iklab. Wa mubashshiram menjadi m atau mim, ini tandanya mim yang kecil ini adalah tanda baca, bukan tanda wakaf ya. Tanda wakaf ada tersendiri penulisannya itu. Wa mubashshiram bi rasuli, kita panjangkan tanwin bertemu dengan ya, kita sebut dengan idgham bi gunnah dan kita dengungkan bi rasuli. Ketika kita bertasydid ya itu kita panjangkan bi rasuli ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Nah ini juga merupakan iklab, nun mati bertemu dengan ba. Ingat ini bukan tanda wakaf mim yang kecil, bukan wakaf lazim. Wakaf lazim itu ujungnya mim itu tidak ke bawah tapi ke samping, itu tandanya atau cara membedakannya antara mim yang untuk iklab dan mim yang untuk tanda wakaf lazim. Mim ba'dis, langsung dalnya ke sukun sin. Kemudian ismuhu Ahmad, ini haknya ini disebut dengan matsilah tawilah. Kita tahu matsilah itu apabila dia diapit oleh dua huruf hidup. Matsilah qasira selain hamzah setelahnya. Kalau ini adalah hamzah, maka kalau setelah hamzah ini timbullah tanda layar di sini. Tanda layar ini adalah tanda baca atau cara membacanya untuk khusus kalau bertemu dengan hamzah. Kalau bertemu dengan hamzah cara membacanya satu atau dua alif, sama dengan mad jaiz munfasil seperti yang tadi. Ya bani ini sama dengan ismuhu Ahmad, boleh pilih satu atau dua alif. Kemudian Ahmad ini adalah qalqalah kubra karena berada di akhir kata dan ketika diwakafkan. Mim ba'di ismuhu Ahmad, Ahmad, sukunkan dan pantulkan. Mim ba'di ismuhu Ahmad
falamma ja'ahum bil bayyinati qalu. Falamma guna musyaddada karena ada mim yang bertasyid, kemudian ja'ahum ini adalah mat wajib muttasil karena dalam satu kalimat satu kata ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka kita sebut dengan mat wajib. Itu bedanya, tanda layarnya ini agak tebal atau kadang agak panjang ya, berbeda dengan yang mat jaiz itu. Ini mat wajib. Kemudian mim bertemu dengan ba kita sebut dengan ikhfa syafawi. Ikhfa itu adalah samar, maksudnya ketika kita membaca mim kita bersiap membaca ba, itu arti dari ikhfa, dan ini kita dengungkan juga. Kemudian yang ini tanwin bertemu dengan mim disebut dengan idgham bi gunnah, kita panjangkan juga. Demikian juga yang terakhir ini adalah mat arid lisukun yang membacanya 1, 2 atau 3 alif. Mat arid lisukun, arid artinya menghadapi, lisukun adalah huruf yang disukun atau dimatikan. Dalam hal ini ada nun ya, ada mat tabi'i, bi ini mat tabi'i kemudian bertemu dengan huruf yang disukun, maka disebut mat arid lisukun, biasanya di akhir-akhir waqaf atau akhir-akhir ayat. Bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, mari kita ulangi dari depan, silakan ditirukan pelan-pelan saja. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah As-Saff ayat 6. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.